Ahibati fillah, malam ini yang akan kita bahas adalah tentang kehidupan kita, tentang hubungan kita bersama keluarga kita, bersama orang-orang di sekitar kita, baik itu kawan atau itu lawan. Setiap di antara kita insya Allah pernah sakit hati, pernah diperlakukan tidak pantas, pernah dihina, pernah dicaci, mungkin bahkan pernah diganggu. Apapun yang dia dapatkan dalam kehidupan ini, bagaimana kita menyikapi tatkala kita disakiti? Jamaah rahimakumullah, mungkin kita semua sudah tahu jawabannya. Sabar menghadapi hal itu. Tapi sabar tak semudah ucapannya. Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, berapa lama ana harus bersabar?" Tadi sebelum sholat maghrib ada yang bertanya kepada ana. Dia mengatakan, "Ustaz, ana sudah 2 Idul Fitri tidak berjumpa dengan orang tua ana, dengan abah ana. Karena ada masalah. Ana berusaha baik, tapi selalu disakiti sama orang tua." Kadang-kala orang bertanya, "Sampai kapan, Ustaz?" Ada yang dengan teman dekatnya, ada yang dengan tetangganya, ada yang atasannya, ada yang bawahannya, ada yang suaminya, teman tidur dia, teman bersama-sama membangun rumah tangga menyakiti istrinya. Dan ada sebaliknya, suami-suami yang disakiti oleh istrinya. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang bagaimana kita bersikap, ana ingin mengingatkan antum, ana sendiri dan kita semua, bahwa Allah Jalla Jalaluh memerintahkan secara khusus kepada nabinya untuk bersabar di dalam Al-Quranul Karim kira-kira 20 kali. Nabi itu disuruh sabar, isbir, 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 20 kali. Bayangkan kalau Nabi SAW sekitar 20 kali disuruh oleh Allah untuk bersabar. Beliau adalah hamba pilihan Allah, yang Allah mengatakan tentang beliau, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Lalu bagaimana dengan kita? Berapa kali kita harus bersabar? Di surah Al-Muddathir, surat Al-Makkiyah yang turun di Mekah, kita tahu 5 ayat surat Al-Muddathir itu turun setelah Iqra. Setelah 5 ayat Iqra turun Al-Muddathir. Di surah Al-Muddathir ayat ke-7 Allah mengatakan, "Wali rabbika fasbir." Wali rabbika fasbir. Dan untuk Rabbmu kau bersabar. Bukan untuk menjaga harga dirimu kau bersabar, bukan untuk mendapatkan dunia kau bersabar, tapi untuk Allah Jalla Jalaluh. Wallahi jamaah, tatkala kita mengikhlaskan amal untuk Allah, nggak ada urusan sama manusia, nggak ada urusan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati." Kau fokus untuk aku ibadahmu, kelakuanmu untuk aku. Dan itu ikrar kita, walaupun sebagian hanya di lisan dan tidak tampak dalam perbuatan. Kita mengatakan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Itu ucapanmu, itu ikrarmu. Tapi apakah benar
kau menjadikannya lillahi ta'ala. Tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan. Kau fokus konsentrasi ibadahmu hanya untuk aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Kaya hati jamaah. Walaupun kau tidak memiliki apa-apa. Wa asuddu faqr. Kemiskinanmu, kefakiranmu jangan takut. Aku akan tutupi. Allah mengatakan kepada nabinya, wali rabbika fasbir. Untuk Allah kau bersabar. Di surat Muzammil yang sama-sama surah Makkiyah, ketika Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kau sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Sabar. Ini Nabi disuruh sabar. Sabar atas apa? Beliau dikatakan kahin, dikatakan dukun, sahir, dikatakan majnun, dikatakan pembawa berita dusta. Ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan hati jemaah. Tapi apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kau sabar menghadapi ucapan-ucapan mereka. Ya udah, tinggalkan mereka. Hajran jamila. Kau tinggalkan mereka dengan peninggalan yang cantik dan indah. Apa maksudnya hajran jamila? Para ulama menjelaskan, kau tinggalkan, gak usah jadi pikiran buat kau. Kau nanti balik lagi jumpain mereka. Kau dakwain mereka. Jangan sampai kau menyimpan dendam di dalam hatimu karena disakiti sama fulan, karena dicela sama fulan, sehingga melarat hidup. Jamaah, kau tahu, kebanyakan penyakit yang menimpa kita, penyakit fisik itu bermuasal dari mana? Dari jantung kita, dari hati kita. Maka kau perlu jaga hati. Di surat Qaf ayat 50, tadi imam di rakaat pertama membaca surat Qaf. Di surat Qaf, afwan, ayat 39 dan 40. Surat Qaf ini surat yang ke-50. Allah mengatakan fasbir. Nabi nih, ini perintah tidak ditujukan kepada umat Islam secara umum, kecuali mereka sebagai pengikut Nabi SAW. Ada dalam Al-Quran perintah sabar secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ada perintah secara umum, tapi ini perintah khusus buat Nabi. Buat Nabi dan umatnya ikut Nabi. Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Kau sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Nggak cukup sekali Allah menyuruh nabinya bersabar. Tidak cukup 2 kali Allah menyuruh nabinya bersabar. Tidak cukup 3 kali. Kenapa? Karena sabar itu pahit. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti jadam, pahit, pahit rasanya. Tapi kau tahu manis akibatnya nanti. Maka Allah katakan fasbir ala ma yaqul. Diperintahkan lagi untuk sabar atas ucapan-ucapan mereka. Wasabbih bihamdi rabbika. Tapi kadangkala tidak kuat menghadapi ucapan dan hinaan mereka. Maka Allah memberikan arahan kepada nabinya. Apa? Wasabbih bihamdi rabbika. Kapan kau bertasbih buat Allah? Para ulama menjelaskan bahwa bertasbih itu salah satu cara untuk menambah energi kesabaran kita. Kadangkala orang habis kesabarannya, Ustaz. Habis Ustaz. Udah gak kuat Ustaz. Udah gak tahan dengan kelakuan dia, dengan ucapan dia. Maka wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Tuh,
bertasbih sebelum matahari terbit. Tasbih jamaah, ucapkan subhanallah. Kita tahu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih untuk Allah yang di langit dan di bumi. Kau tahu ikan-ikan, dia bertasbih. Kau tahu kata, dia bertasbih. Kau tahu semut, dia bertasbih. Kau ingin jadi orang yang penyabar, wasabbih. Tasbih dengan penuh pujian, ucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Gak tahan, gak kuat, katakan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kau pindah dari derajatmu sebagai manusia, naik nih. Naik kemana? Minta pertolongan kepada pemilik langit dan bumi. Kau tahu, bumi ini tempatnya kelelahan jamaah, capek. Bagaimana kau berlepas diri dari kelelahan dunia ini, dari beban-beban dunia ini? Wasabbih, bertasbihlah engkau. Itu kerjaannya malaikat. Kerjaannya malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kerjaannya malaikat. Kita nih ya Allah kerjanya bertasbih, memujimu ya Allah dan menyucikan. Maka ketika kau naik mengikuti para malaikat Allah, maka Allah akan memberikan ke dalam hatimu, menumpahkan ke dalam hatimu ketenangan jamaah. Ada apa repot ngurusin ucapan manusia? Apa kita bingung, nggak bisa tidur ngurusin ucapan fulan atau fulana. Jadi beban kau sebih. Nggak cukup sekali bertasbih. Bertasbih di pagi hari subhanallah wa bihamdi 100 kali. Wallahi jamaah 2 menit antum selesai mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ucapkan pagi hari, dihapuskan dosamu. Allah akan berikan pahala yang besar buat engkau. Lebih dari itu, hatimu akan menjadi lapang. Di surat Shad ayat 17, supaya kita tahu berapa kali Allah suruh nabinya dan bagaimana nyuruhnya. Dengan berbagai macam cara Allah menyuruh nabinya bersabar. Karena berat cobaan dan ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kata beliau alaihi salatu wassalam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang jalannya mengikuti nabi, yang dekat sama nabi alaihi salatu wassalam, para pewaris nabi. Sabar. Kau perlu bersabar. Maka di sini di surat Shad ayat 17 Allah mengatakan isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Daud dzal aid innahu awwab. Kau sabar atas ucapan-ucapan mereka. Sabar. Ingat sama hamba kita yang namanya Daud alaihissalam. Disuruh mencontoh Nabi Daud alaihissalam. Diingatkan dengan sabarnya Nabi Ayub. Nabi kita diingatkan dengan sabarnya para nabi. Diingatkan dengan sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Itu perintah Allah untuk terus bersabar. Kemudian di surat Thaha ayat 130 Allah kembali mengingatkan nabinya. Kita tahu ayat-ayat ini turunnya secara berkala jemaah. Nabi mendapatkan cobaan, datang ayat ini untuk sabar. Berlalu berhari-hari, berbulan-bulan, datang lagi ayat untuk bersabar. 13 tahun beliau bersabar di Madinah, di Mekah, sebelum beliau hijrah. Bagaimana beliau dilemparin batu, bagaimana makar orang-orang untuk membunuh Nabi SAW, beliau bersabar. Bagaimana beliau diboikot selama 3 tahun sampai makan daun-daunan, beliau bersabar. Dan itu melalui proses yang panjang dibentuk kepribadian Rasul SAW. Untuk sabar lagi, untuk sabar lagi, untuk sabar lagi. Di surat Thaha ayat 130 Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun.
Kau sabar menghadapi ucapan-ucapan mereka. Wasabbih bihamdi rabbik. Disuruh lagi bertasbih dengan memuji Allah. Kapan? Qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha. Sebelum terbitnya mentari dan sebelum terbenamnya matahari. Wallahi jamaah, kita tuh pagi masih dalam kondisi kosong, nggak ngapa-ngapain, duduk kau bertasbih. Orang kadang kala pulang dari masjid, ngapain? Pegang remote, nonton TV. Sekarang udah bukan zamannya Ustaz. Bangun subuh, habis sholli subuh, pulang dari masjid, pegang apa? Pegang HP. Dicari HP-nya. Mana HP-ku? Untuk apa? Untuk bertasbih? Naam. Tasbih ngapain kan? Lihat fulan ngomong apa? Jamaah, kita tuh dibenci buat kita itu qila wa qala. Katanya dan fulan berkata. Dibenci buat kita. Kadangkala kita punya grup yang isinya apa? Katanya. Cuma katanya. Katanya fulan habis beli mobil. Katanya ini. Grup kalam fadhi. Omong kosong. Kadangkala kita bisa pegang HP itu dengan tangan mulai menggerakkan. 30 menit nggak capek. Tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Alah, udah banyak kayaknya subhanallah. Capek kau subhanallah. Subhanallah. Wa min ana'il lail fasabbih. Tuh di malam hari, di waktu-waktu malam hari kau bertasbih lagi. Wa atrafan nahar, di ujung-ujungnya siang kau bertasbih. La'allaka tarda. Insyaallah kau akan jadi orang yang ridho, menerima. Akan senang kau nanti. Bayangkan jemaah, orang tuh bersabar. Kita tahu sabar ini adalah satu kedudukan di bawahnya ridho. Sabar itu artinya habsun nafas anit tasakhut. Menahan diri untuk tidak murka, untuk tidak marah terhadap apa yang menimpa kita. Itu namanya sabar. Sedangkan ridho sudah tingkatan kau ridho dengan apa yang terjadi. Udah sampai tingkatan syukur, menerima. Kita tahu sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qubida waladu, idza qabadatil malaika walad ibadillah." Apabila Allah mengutus malaikatnya untuk mencabut nyawa anak hamba Allah, maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya ketika mereka selesai mencabut nyawa fulan, anaknya fulan. Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada abdi, kau cabut nyawa anak hambaku, anaknya, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, kau cabut nyawa dia, anaknya masih belum balik, dikatakan masih kecil, masih menyenangkan buat orang tuanya. Orang tuanya masih memiliki angan-angan panjang buat itu anak, untuk jadi ini dan itu, anaknya mati. Allah mengatakan, qabattum samrata fuadihi, kau ambil nyawa buah hatinya. Artinya ini bukan anak nakal, bukan anak yang sakit-sakitan yang orang tua kepingin anaknya cepat mati. Bukan. Buah hatinya dia senang banget sama tuh anak. Kata malaikat-malaikat, "Na'am, kita cabut buah hatinya." Bukan sembarangan yang kita cabut. Apa kata Allah? "Madza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika kau cabut nyawa anaknya? Apa yang dia ucapkan? Dan Allah tahu. Tapi Allah ingin menampakkan kedudukan nih hamba. Kata malaikat-malaikat, Allah mengatakan, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Ketika kita cabut nyawa anaknya, dia mengatakan alhamdulillah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dia mengatakan itu. Dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ubdu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunkan buat hambaku rumah di surga. Dan kasih nama rumah itu rumah pujian. Dan Allah katakan kepada nabinya, kau bersabar, kau bertasbih, terus kau bertasbih, la'allaka tarda, nanti kau akan senang sudah. Jamaah, kita perlu bersabar. Ada seorang wanita yang curhat tentang masalah dia. Kemudian dia tulis, Ustaz, ana minta solusi, tapi tolong solusinya jangan sabar. Sahih. Karena memang sabar itu pahit, berat. Ketika dia bertemu tanya sama fulan, solusinya sabar. Fulan sabar, fulan sabar. Memang harus sabar. 20 kali bayangkan. Allah perintahkan nabinya untuk sabar. Ini lain perintah-perintah buat umat Islam secara umum. Ini buat nabinya secara khusus. Di surat Tur ayat 48-49 Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal lail fasabbihu wa idbaran nujum. Allah ngomong lagi sama nabinya, kau sabar li hukmi rabbik, dengan ketentuan Tuhan. Jamaah, semua yang terjadi di muka bumi ini, kita suka, kita tidak suka, semuanya adalah takdir ilahi yang telah dicatat 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka sabar menghadapi ketentuan Tuhan. Kita selalu menginginkan yang indah-indah. Kita bermimpi untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, mendapatkan teman-teman yang Masya Allah. Tapi realitanya banyak yang menusuk kita dari belakang. Apa yang harus kau lakukan? Isbir, sabar dengan ketentuan Allah. Fa innaka bi'ayunina, kau tuh dalam pengawasan kita. Kau dalam pengawasan kita. Artinya jamaah, ketika kau bersabar dan kau yakin Allah melihatmu, kau akan semakin kuat. Iya ya, Allah tuh ngelihat aku. Nggak perlu kau cerita sama fulan, aku sabar menghadapi fulan. Nggak perlu. Lalu Allah katakan wasabbih bihamdi rabbika, disuruh lagi bertasbih. Artinya proses untuk menjadi sosok yang sabar itu butuh waktu, butuh pengalaman panjang, butuh percobaan dan percobaan. Kau lihat orang-orang yang berhasil sukses umpamanya menjadi pelari jarak jauh, dimulai dari berapa kilo, lanjut berapa kilo, sampai 10 kilo, sampai 20 kilo, sampai 40 kilo. Dia bisa berlari. Yang lain ngos-ngosan, dia biasa jemaah. Karena terbiasa. Dan Allah perintahkan kepada nabinya lagi, wasabbih bihamdi. Kau bertasbih dengan memuji Allah. Kapan? Hina taqum, ketika kau bangun. Ketika bangun tidur, kau bertasbih lagi. Wa minal lail, malam hari kau bertasbih lagi. Ketika bintang-bintang telah pergi, kau bertasbih lagi. Jamaah, itulah salah satu yang menjadi nutrisi kesabaran kita. Ana ingat ada teman di Surabaya cerita, di sebuah rumah sakit itu ada seorang suami istri. Ada kayak gang kecil, dia tinggal di situ. Anaknya dirawat sudah 2 tahun di rumah sakit. Tinggal di situ dengan kerdus-kerdus tidurnya. Lalu sohibnya ngomong, nih orang nih bukan kelasnya kita. Iku mas, lek sabari entek kulaan mana mas? Antum tahu? Kalau sabarnya habis kulaan lagi. Dan memang seperti itu.
Ketika kau sudah mentok, sudah berat tasbih, kau bertasbih lagi. Kau penuhin, kau naik. Kau lihat dunia ini zailatun faniyah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan sirna. Tiang-tiang yang setegar ini akan jadi debu yang berterbangan. Dan kita tahu kehidupan dunia, kesenangannya tidak lama. Mungkin kau tertawa 2 hari, 3 hari, 4 hari, satu saat kau akan bersedih. Dan ini kehidupan dunia. Kuncinya apa? Sabar. Sabar. Kemudian Allah Jalla Jalaluh menyuruh nabinya bersabar dan para pengikut Nabi untuk bersabar. Tapi kita tahu orang yang bersabar tadi kadang-kala tanya, sampai kapan bersabar? Dia ingin tahu, setelah sabar aku dapat apa? Aku udah sabar tapi aku dapat apa? Karena orang ketika tahu hasil, insya Allah dia akan lebih sabar. Kau kalau tahu hasilnya, umpamanya orang berdiri di depan pintu, kau berdiri di sini, nanti akan ada yang ngasih kau fulus, suruh berhenti di depan pintu gerbang, kau duduk di situ sampai kapan ya? Sampai sore nanti. Tapi dapat apa anak? Ada yang ngasih fulus 10 juta. Kira-kira orang itu berdiri nggak jam? Berdiri. Bismillah. 10 juta. Manusia seperti itu, dia butuh tahu dengan apa gaji yang akan dia dapatkan. Maka Allah mengatakan kepada Nabi di surah Hud ayat 49, Allah mengatakan fasbir, kau sabar. Kenapa? Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya happy ending itu buat orang-orang yang bertakwa. Kau sabar. Akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Di surah Hud juga ayat 115 Allah mengatakan wasbir, kau sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mensia-siakan pahala buat orang-orang yang berbuat baik. Tapi kembali kepada tadi ayat pertama yang kita bacakan, wali rabbika fasbir. Kau sabarnya harus karena Allah. Kalau kau sabarnya bukan karena Allah, ya sudah. Manusia yang berbuat dalam kehidupan ini bukan karena Allah akan sakit hati. Kau bantu fulan, kau punya rezeki, kau bantu fulan, bantu fulan. Fulan nggak pernah ngomong terima kasih sama kau. Kadang-kala ketemu di jalan, ajib fulan, salam enggak. Tapi kalau kau berbuat karena Allah, ana nggak ada urusan sama fulan. Dia mau bilang terima kasih, mau bilang syukron, mau bilang jazakumullah khairan, nggak bilang pun ana nggak punya urusan sama dia. Ana punya urusan sama Allah. Karena ana berbuat lillahi rabbil alamin. Fa innal aqibah itu buat orang-orang yang bertakwa. Jamaah, di surat Al-Ma'arij ayat 5, 6 dan 7, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Bagaimana orang-orang kafir mendustakan hari kebangkitan. Mereka enggak percaya dengan adanya hari kiamat. Bagaimana Nabi mendakwai mereka yang mendustakan hari kiamat? Berat buat dia menghadapi umat yang seperti itu. Apa kata Allah? Fasbir sabran jamila. Beda nih sabarnya nih. Sabran jamila, sabar yang cantik. Bagaimana sabar yang cantik? Sabar yang jamil itu kayak apa sih? Kok bisa Allah mensifati sabar dengan jamil? Para ulama menjelaskan sabrun jamil alladzi la syakwa fi, adalah kesabaran yang tidak ada pengaduan kepada manusia. Kadangkala kita disakitin orang, iya, ana sabar disakiti fulan, tapi kau laporan sama fulan. Itu masih sabar. Artinya orang itu berusaha menjaga diri, tidak balas dendam, tidak apa, tapi masih cerita.
Masih curhat. Kau tahu? Masih ada curhat. Nabi Yakub alaihissalam, siapa yang menyakiti Nabi Yakub? Anak-anaknya sendiri. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Beliau mengatakan, fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar yang cantik, aku akan sabar yang cantik, gak perlu ngadu-ngadu sama manusia. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mau ngadu sama Allah. Tadi tuh dengan kau bertasbih, kau bisa jadi kuat menghadapi segala permasalahan yang membuat hatimu jadi sakit. Sabrun jamil. Jamaah, ada sabar yang pilihan dan ada yang sabar terpaksa. Orang kalau kena musibah sabarnya terpaksa. Ya mau gimana lagi sudah Ustaz. Tapi ketika kau disakitin orang, kau bisa balas. Dan kau punya dua pilihan. Kau balas dendam, kau ambil hakmu, dan itu boleh tanpa menzalimi, atau kau sabar dan memaafkan. Mana yang lebih utama? Kau sabar dan kau maafkan dia. Ada pilihan di dirimu untuk bertindak sabar atau menjawab ucapan-ucapan buruk dia. Allah suruh nabinya, fasbir sabran jamila. Sabarlah yang cantik. Pernah diceritakan ada seorang yang curhat kepada sahibnya tentang masalah dia. Apa kata orang ini? Tashku man yarhamuka ila man la yarhamuka. Engkau mengadukan Allah yang dia Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang dia lebih sayang kepadamu daripada orang tuamu. Kau ngadukan Allah kepada aku yang aku tidak sayang sama kau. Maka kau nggak perlu curhat sama manusia. Sabrun jamil. Ustadz nggak kuat Ustadz. Ya, kalau nggak kuat kau pilih-pilih untuk curhat sama orang. Dan jangan sampai curhatmu membawa masalah yang lebih besar. Jamaah rahimakumullah, ketika orang-orang kafir semakin menjadi-jadi, bahkan mereka menantang Nabi untuk menurunkan azab dari langit. Kalau kau sadiq, in kunta sadiqan, kalau kau jujur, kau benar, turunkan azab dari langit. Mereka menuntut itu. Maka ini sebuah pengingkaran yang sangat menyakitkan hati, jemaah. Apa kata Allah kepada nabinya? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Di surah Al-Ahqaf ayat 35 Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kau sabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Nabi ini dididik sama Allah, dibentuk kepribadiannya sama Allah. Bagaimana dia menjadi pribadi yang sabar? Karena dia qudwah. Beliau itu tauladan umat manusia. Maka Allah suruh nabinya bersabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihi salam. Berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun. Dapat apa? Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh mendakwain kaumnya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya Allah, setiap kali aku mengajak mereka kepadamu agar engkau mengampuni mereka, yang terjadi mereka letakkan tangannya di kupingnya, ditutupin kupingnya. Wastaghshaw thiyabahum, itu pakaian mereka digunakan untuk menutupi, nggak mau dengar. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Dilemparkan ke api, dibakar di sana, bertahun-tahun nggak punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji kesabarannya ketika punya anak Ismail, disuruh sembelih Ismail alaihissalam. Sabar seperti sabarnya Ibrahim. Sabar seperti sabarnya Musa alaihissalam.
Bagaimana Nabi Musa bersabar menghadapi Fir'aun. Bertahun-tahun dia menghadapi Fir'aun, tapi akhirnya tidak ada jalan kecuali meninggalkan Fir'aun. Setelah meninggalkan Fir'aun, diuji dengan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, dengan ujian yang berat. Kita tahu bagaimana bandelnya Bani Israel, bagaimana mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Disuruh potong apa? Potong sapi. Banyak tanya sapinya kayak apa, warnanya apa, macam. Padahal Nabi yang menyuruh. Dan Nabi Musa bersabar. Nabi Isa alaihissalam bersabar. Bagaimana dikejar-kejar untuk dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan kau Muhammad alaihi salatu wassalam, bersabarlah seperti sabarnya mereka. Jangan terburu-buru mendoakan keburukan buat umatmu dengan meminta azab turun kepada mereka. Wala tastajil lahum. Allah menyuruh nabinya untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau dengan ketentuan Rabbmu. Wala takun ka sahibil hud, kau jangan seperti sahibul hud, Nabi Yunus alaihissalam. Karena kita tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana akhirnya beliau meninggalkan kaumnya dan berharap azab Allah turun kepada mereka. Itu pernah terjadi dengan Nabi Yunus. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dibentuk untuk tidak seperti itu. Jamaah rahimakumullah, Nabi itu ingin orang-orang yang menyakitin beliau itu dapat hidayah. Ingin banget beliau. Bahkan beliau mendoakan mereka. Sampai kadangkala beliau jadi sesak dadanya karena menginginkan petunjuk buat mereka. Di surah An-Nahl ayat 127 128 Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir wa ma sabruka illa billah. Kau sabar dan sabaranmu itu tentunya dengan Allah. Kau bersabar untuk Allah, yang bisa membantumu untuk bersabar juga Allah. Kau perlu untuk terus kembali kepada Allah. Wala tahzan alaihim, kau jangan terlalu sedih menghadapi mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan sampai kau merasa sesak dengan makar-makar mereka. Innallah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah tuh bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang terus berbuat baik. Ketika orang-orang munafikin berusaha untuk memalingkan orang-orang yang beriman dari beriman kepada Nabi, atau berusaha pula membuat Nabi alaihissalam meninggalkan sedikit dari apa yang Allah turunkan, apa kata Allah? Fasbir li hukmi rabbika. Allah mengatakan kau sabar dengan ketentuan Allah. Wala tuti' minhum athiman au kafur, kau jangan ikutin mereka, jangan taatin mereka, tapi kau sabar. Allah perintahkan untuk bersabar nabinya alaihissalam. Jamaah, ketika masa kesabaran itu panjang, tentunya jiwa itu akan bertanya, kapan janji Allah mau turun tuh kapan? Kan al-aqibah lil muttaqin. Isbir ala ma yaqulun, kita suruh sabar dan nanti akibat baik buat orang-orang yang bertakwa. Tapi kapan? Karena orang kepingin tahu. Yang namanya menunggu kadangkala membosankan. Tapi ketika kau yakin yang ditunggu bakal datang, kau tidak akan bosan. Kita tuh kalau nunggu dokter umpamanya, nunggu dokter, Pak dokternya datang insya Allah jam 6, tunggu gitu. Jam 6 nggak datang,
Oh insya Allah datang jam 8. Mbak katanya jam 6, sekarang jam 8. Iya dokternya sibuk kata dia. Datang lagi jam 8, insya Allah datang jam 12. Antum pulang nggak? Kayaknya nanti jam 12 datangnya subuh. Antum sudah mulai nggak yakin dengan janji-janji itu, maka antum akan pulang. Ketika Nabi alaihissalam dan para sahabat Nabi mulai gelisah tentang kapan turunnya janji Allah, maka di surah Rum ayat 60 Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Kau sabar, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar, pasti. Kau sabar. Dan betul Allah tidak pernah ingkar janji. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Kau jangan terkecoh, jangan terpancing dengan orang-orang yang tidak beriman itu. Karena mereka berusaha untuk memancing umat Islam, memancing Nabi alaihissalam. Dan kita lihat bagaimana umat Islam 13 tahun berada di kota Mekah tidak mengadakan perlawanan sama sekali. Sumayyah dibantai, mereka tidak melawan. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, hidup mereka di sana dan tidak ada yang melawan. Jangan terpancing, belum waktunya. Janji Allah benar. Kita tuh kadang-kala gampang terpancing, nggak sabaran. Kayaknya apa yang harus kita lakukan? Isbir, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Di surat Ghafir ayat 55 Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Kau sabar. Nih Nabi jamaah disuruh sabar, disuruh sabar, suruh sabar. Terus perjalanan hidup beliau disuruh sabar dan sabar terus. Menghadapi apa? Menghadapi orang-orang yang menyakiti beliau. Ini bukan sekedar sabar kena musibah biasa, enggak jemaah. Ini sabar yang memang kita ada pilihan untuk bersabar atau balas dendam sama mereka. Isbir, kata Allah, janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik. Ditambah lagi sekarang, kau istighfar atas dosa-dosamu. Ya Allah, Nabi disuruh istighfar. Dan kita pun lebih pantas untuk beristighfar. Ketika kesabaran kita berkurang, ketika mulai pikiran ngerunyam, mikir yang enggak, ini anak sabar, tapi kok sampai kapan aku bersabar nih? Istaghfir li dzambi, kau harus banyak-banyak minta ampun. Kau ingin segera datang pertolongan Allah, kau ingin segera datang kemenangan buat umat Islam, kau tahu kau harus sabar. Memang harus sabar jemaah. Allah berfirman, bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kata Allah nih, kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. La yadurrukum kaiduhum syai'a, sedikit pun nggak ada. Yang jadi masalah kita sabar enggak, takwa enggak. Lalu minta kapan Allah turunkan pertolongannya. Wallahi jamaah, kita sedih dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, tapi kau tahu Palestina itu dijajah sudah sejak tahun 48. Tidak ada negeri Palestina sebenarnya jemaah menurut mereka. Kau buka di Google Map, kau cari Palestina, yang ada Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas di bawah otoritas siapa? Israel. Kita kalau mau masuk ke Palestina, visanya dapat visa apa? Israel. Mata uang yang ada di Palestina mata uang apa? Israel. Kemana-mana yang jaga siapa? Israel. Yang jaga Israel. Wallahi kita sedih, negeri itu dijajah dan kita umat Islam yang banyak jumlahnya nggak bisa berbuat apa-apa. Ada
sebuah ucapan ulama yang indah. Yang membebaskan Palestina itu Salahuddin. Dan yang bisa membebaskan Palestina sekarang ini juga Salahuddin. Apa artinya Salahuddin? Dulu Salahuddin adalah nama seorang yang membebaskan Palestina. Salahuddin itu artinya adalah baiknya agama seseorang. Dengan baiknya agama umat Islam, dengan bersabar dan bertakwa, Allah akan kasih kemenangan. Itu janji siapa? Allah yang janji. Nabi disuruh sabar bertahun-tahun, diusir dari Mekah, hijrah ditinggalkan, Mekah, Baitullah ditinggalkan, dan beliau nurut berangkat. Tapi dengan kesabaran, janji Allah benar. Jadi kalau kita merasa, ya Allah kok kayaknya lambat banget ya, kok kayaknya kita terhinakan, wastaghfir li dzambik, kok perlu minta ampun dengan dosa-dosa. Bayangkan Allah nyuruh nabinya beristighfar. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, inni la astaghfirullah fil yawm 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Aku beristighfar sehari itu sampai 70 kali, atau lebih dari 70 kali sampai 100. Seorang sahabat Nabi pernah menghitung Nabi satu kali majelis. Di satu majelis duduk sama sahabatnya, Nabi di situ mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, dan berikan taubatmu kepadaku ya Allah. Engkau maha menerima taubat dan engkau maha pengampun. Itu dihitung sama seorang sahabat. Aku hitung sampai 100 kali beliau mengatakan itu. Nabi disuruh bertasbih, dan tasbih beliau banyak. Nabi disuruh istighfar, dan istighfar beliau banyak. Kita disuruh bertasbih, kita disuruh istighfar, kita disuruh salawat. Berapa kali kita melakukan itu? Kau lihat jangan, umat Islam berapa kali melakukan itu dalam sehari. Maka kita harus sadar, ketika pertolongan Allah tidak datang, padahal janji Allah itu benar. Di sini Allah mengatakan, fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Disuruh bertasbih lagi, istighfar plus tasbih. Kemudian di surat Ghafir juga ayat 77 Allah mengatakan fasbir. Nih Nabi disuruh sabar lagi. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Tuh kata Allah, mungkin kita akan menunjukkan kepadamu apa yang kita janjikan atas mereka. Allah akan menghancurkan mereka, atau kita mematikan engkau, sehingga janji itu belum tercapai, belum dilihat. Fa ilaina yurja'un, semuanya akan balik ke kita. Maka seorang tenang dalam kehidupan ini ketika tahu kita punya Rabbul Alamin, la yukhliful mi'ad, dia tidak pernah ingkar janji. Maka jamaah, pilihan kita dalam kehidupan ini terhadap orang-orang yang menyakitin kita adalah bersabar, membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Ustadz, orang nyakitin kita, kita balas dengan kebaikan. Iya, Allah tuh yang nyuruh nabinya. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Kau balas dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Ustaz, dia mencela mencaci, balas dengan yang lebih baik. Pernahkah Nabi alaihissalatu wassalam membalas celaan orang-orang musyrikin dengan celaan pula? Pernah membalas tatkala mereka mengatakan majnun, dikatakan kau juga majnun? Nggak pernah Nabi alaihissalatu wassalam membalikkan itu kepada mereka. Tapi beliau berusaha untuk membalas mereka dengan yang lebih baik. Dalam kehidupan ini kalau ada yang menyakitin kita, kau husnudzon sama dia. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia punya alasan melakukan itu, mungkin. Dan terakhir, kalau kau kayaknya sengaja dia melakukan itu. Jamaah, ketika ada orang menabrakmu, naik mobil tabrak dari belakang, kau turun, apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau katakan kepada dia?
Dilihat kau lebih besar badannya dari dia, oh tambah jadi. Kau akan katakan, kau nggak ngeliat, kau akan mencaci maki dia. Tapi setelah kau tahu ini, maka kau seharusnya sabar, kau maafkan dia. Saat maafin dia, iya balas dengan yang lebih baik. Wallahi jamaah, ada cerita seorang di Batam, lama cerita ini, subhanallah. Jadi ada seorang yang nabrak mobilnya polisi. Dia nabrak, ya Allah. Mungkinkah orang nabrak sengaja jamaah? Insya Allah kemungkinan itu sangat sedikit. Orang tuh kalau nabrak, yang pertama dia pikirkan, ya Allah ganteni, ya Allah. Dia itu urusan polisi, dia nggak ingin gitu loh jamaah. Tapi itu terjadi. Nih ada ikhwan nabrak mobil yang keluar pakai seragam polisi jamaah. Allahu Akbar, ruwet urusannya. Orang biasa aja ruwet, gimana kalau yang ditabrak tuh mobilnya polisi. Keluar nih polisi, dia ngatakan assalamualaikum. Nggak apa-apa sampean mas, nggak apa-apa katanya. Udah nggak apa-apa insya Allah. Berangkat polisi ya jamaah. Antum bisa bayangin, ternyata polisi itu sudah biasa datang pengajian. Nah, dia sudah sabar jamaah. Coba orang-orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah datang ke masjid, ketika mendapatkan seperti, jangan polisi, kita akan emosi. Kita akan tuntut ke polisi ini, berangkat polisi, biar ganti rugi. Tapi ada orang-orang yang tahu hadza miskin, nggak sengaja dia. Ketika kau maafkan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tuh seorang hamba ketika memaafkan, apa yang Allah akan berikan kepada dia? Kehormatan jemaah. Lebih tinggi derajatnya dia daripada orang yang menyakitin dia. Kita biasanya di masyarakat kalau ada orang mengalah, memaafkan, apa kata orang-orang? Ente takut sama fulan. Jangan takut sama fulan. Mana harga dirinya? Maka ingat, ketika ada yang seperti itu kau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada syaitan datang. Tapi ala kulli hal ana rasa cukup kajian kita pada malam ini. Ada banyak